Potensi belum ada Mbak ini Pak. Kapan lewat patok hujan deras. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan detik-detik bencana angin puting beliung yang melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 rumah dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Patuk, rusak parah. Selain itu, puluhan pohon besar juga tumbang karena angin kencang. Menurut warga, terjangan angin puting beliung terjadi saat setelah hujan angin di kawasan ini. Di depan mau ngupas jagung, kan hujan terus saya masuk, mau nutup pintu, udah gitu, saya kan keluar lagi, keluar udah takut, saya nangis jerit-jerit, saya takutnya gitu, terus saya lari ke tempat Pak Dukunya ya sama aja Bu bilang gitu, terus saya lari ke tempat anak saya. Jadi dia sempat melihat anginnya itu Bu? Iya lihat muternya begini gitu. Ternyata dampaknya banyak rumah ada dari 12 kecamatan, antaranya Patok dan Pelayan itu ada 20 rumah yang terdampak, rata-rata atap serta ada pohon tumbang mengenai emperan. Usai kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan atap rumah dan memperbaiki bangunan yang rusak serta mengevakuasi pohon tumbang di sekitar lokasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas TNI Polri. Dalam aksinya, masyarakat desa Surakarta meminta Kuryati sebagai kepala desa turun dari jabatannya. Masa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan masa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangan berbayar, hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Masa pun sudah melaporkan sejumlah pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Akan menyuarakan bahwa hari ini UU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai UU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa UU harus turun. Ternyata setelah kita selidiki, setelah kita telusuri, banyak sekali kemudian pelanggaran-pelanggaran secara aturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh UU Desa Surakarta. Salah satunya adalah yang kemarin sudah kita tuntut terkait permasalahan aset, yang sekarang juga kemudian masih tetap terkait permasalahan aset, juga terkait permasalahan nepotisme yang kemudian terjadi di Desa Surakarta. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Masa berjanji akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika kepala desa tidak sadar diri dan turun dari jabatannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para pendemo menolak hasil pemilu yang dianggap banyak terjadi kecurangan. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain menggelar aksi demonstrasi sejak siang tadi. Ada sejumlah tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini, diantaranya menolak hasil Pilpres 2024, mengganti komisioner KPU, dan menuntut untuk dilakukannya Pilpres ulang. Selain itu, demonstran juga meminta agar pemerintah segera menurunkan harga sembako. Dan kita akan pantau situasi terkini terkait demo tolak kecurangan pemilu di depan gedung DPR. Sudah rekan kami Putu Bagus di lokasi. Selamat sore Putu. Bagaimana jalannya unjuk rasa sampai dengan saat ini?
Ya baik, selamat sore Bremana dan juga pemirsa. Memang benar, saat ini saya tengah berada di depan gedung DPR RI, di mana tepatnya pada hari ini Jumat 1 Maret 2024 adanya masa aksi yang berada di depan gedung DPR untuk menyuarakan aksinya atau menyuarakan aksi demonstrasi, yakni terkait beberapa isu, yakni diantaranya kami akan memberikan informasi. Ada isu yang pertama di highlight, yakni mengenai kecurangan pemilu 2024. Dan memang dari data kepolisian, begitu aksi demo ini digelar oleh beberapa elemen masyarakat, begitu. Diantaranya memang dari para mahasiswa, pelajar, dan hingga buruh. Tuntutan yang memang disuarakan oleh dari para masa aksi, yakni diantaranya menolak pemilu curang, dan ada pun beberapa poin lainnya, yakni mengenai penurunan harga sembako, termasuk yang kita ketahui belakangan ini, yakni memang harga beras yang melonjak tinggi. Ini pun disuarakan dari para elemen masyarakat, dan kita menunjukkan di dalam layar kacaannya, juru kamera Irian Syah Wahyudi menunjukkan bahwa mari masa aksi terlihat bahwa tergabung dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini menyuarakan aksi tolak pemilu curang, begitu. Dan memang ada pun aksi lain atau suara lain yang disampaikan, yakni mengenai pemakzulan presiden dan elit politik untuk mendukung begitu hak angket DPR yang untuk segera dilaksanakan. Masa menyuarakan keadilan, kejahatan demokrasi dari para elit politik terkait memang hal-hal yang tidak berkenan, termasuk pemilu yang ada indikasi atau dugaan kecurangan, begitu. Memang disampaikan juga, mereka menegaskan bahwa hak angket DPR dan MPR ini memang sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, di mana memang hak usulan hak angket DPR ini kembali disuarakan, dan kita tahu bahwa ini merupakan gabungan masa aksi dari pendukung 03 dan 01, dan seperti yang diketahui pula paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, begitu keduanya dari paslon 01 dan 03 menyuarakan hak angket karena memang kedua paslon ini memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan, sekali lagi memang dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal ini terus disuarakan oleh para masyarakat, di mana memang terpantau di dalam layar kaca Anda kembali juru kamera Irian Syah Wahyudi menampilkan visual atau gambar di mana banyak aksi yang disuarakan. Salah satunya aksi rakyat untuk perubahan, begitu. Mereka menyuarakan hal-hal untuk menuntut konstitusi yang adil, karena memang dari pendapat masa aksi yang datang pada sore hari ini di depan gedung DPR RI menyampaikan bahwa memang adanya konstitusi yang rusak, begitu, oleh beberapa elit politik yang mereka suarakan hal ini di depan gedung Senayan DPR RI. Dan memang ada beberapa isu lainnya, Bre dan juga pemirsa, bahwa memang dikatakan bahwa adanya kepentingan dari elit politik yang ingin mencampuri urusan kabinet, dan ini memang disuarakan agar hal ini segera terselesaikan. Di samping itu juga tadi yang memang sudah kami sampaikan bahwa hak angket merupakan hal yang utama, melihat memang hal ini hak angket DPR yang bisa dilaksanakan untuk bisa menelaah atau bisa melihat apakah memang ada kecurangan pemilu yang diduga, memang mereka menduga ada kecurangan pemilu 2024. Ini yang mereka suarakan, begitu. Ini diharapkan bahwa DPR RI dan beberapa fraksi lainnya yang berada di Senayan ini bisa menyampaikan atau mendengarkan aspirasi mereka agar memang dugaan pemilu curang dan konstitusi dan para elit politik lainnya bisa didengarkan, dan suara dari masyarakat ini bisa didengarkan oleh para petinggi-petinggi. Begitu, sekian Bre, kami kembalikan ke Anda untuk hal atau isu yang terjadi pada sore hari ini. Ya Putu, sebelum Anda pamit, saya ingin menanyakan kira-kira sudah ada informasi dari koordinator aksi jam berapa kira-kira masa akan bubar, dan kira-kira seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar lokasi? Ya baik, tadi kami juga sempat berbincang dengan Dirlantas dari Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa aksi pengamanan pada aksi demonstrasi atau unjuk rasa pada sore hari ini memang dilakukan secara kondusif, begitu. Dan tadi kami juga menanyakan apakah para massa aksi ini
menyampaikan aspirasi atau suaranya dengan baik dan memang begitu benar adanya masa aksi secara tertib untuk menyuarakan aksi-aksi mereka, dan memang ada beberapa jalan yang ditutup begitu. Salah satunya memang terpantau di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di wilayah Senayan atau jalan menuju DPR ini memang ditutup, namun arus lalu lintas dialihkan begitu ke arah Gelora Bung Karno dan beberapa arah titik lainnya. Dan ini juga yang memang diantisipasi oleh Polda Metro Jaya agar tidak terjadinya kemacetan yang menumpuk begitu. Dan untuk bubar massa memang sudah ada peraturan juga bahwa memang jam 5 sore sudah harus selesai begitu. Namun sekiranya pada saat ini di tempat saya melaporkan sekiranya pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, massa masih berkerumun atau masih menunggu begitu. Maksud kami masih melakukan aksinya, masih melakukan aksi suaranya, dan berharap ini memang didengarkan oleh elit politik begitu. Dan kami memang masih belum mengetahui Bremana dan juga pemirsa kapan akan aksi ini akan bubar, namun kami akan terus memantau informasi karena bisa terlihat juga di dalam layar kaca Anda begitu. Sekali lagi juru kamera kami Rian Syahwayudi menampilkan bahwa adanya beberapa item begitu dan mobil terbuka di mana aksi suara disampaikan oleh beberapa masyarakat, khususnya ibu-ibu yang menyampaikan atau menyuarakan keadilan dari kejahatan demokrasi para elit politik begitu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekali lagi kami masih akan terus memantau perkembangan informasi pada sore hari ini, dan tentunya kami mengharapkan adanya aksi unjuk rasa yang kondusif begitu, yang tertib untuk bisa menyuarakan aksi mereka untuk menuntut keadilan begitu, dan kami harapkan situasi tetap kondusif sampai sore hari nanti. Begitu, Bre, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan Istana Negara memprotes harga pangan yang terus melambung tinggi. Para pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh juga menuntut revisi sejumlah undang-undang serta mengkritik proses pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka membawa 3 tuntutan mulai dari menurunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih. Unjuk rasa digelar karena harga bahan pokok yang melambung tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Mereka juga menuding pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu maupun melalui aplikasi Sirekap yang tidak bisa dipercaya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu secara nasional. Maksud kami, rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa 1 negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial.
Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan proses pemilu 2024 terus menjadi sorotan, termasuk yang terjadi dalam aplikasi Sirekap. Selain banyaknya laporan suara hilang dalam aplikasi ini, Partai Perindo juga menyoroti adanya formulir C1 partai yang tampak blank atau kosong di sejumlah daerah pemilihan. Formulir C1 Partai Perindo di sejumlah daerah pemilihan seperti di Jabar 4, Banten 3, dan DKI Jakarta 2 tampak blank pada aplikasi Sirekap. Tampilan blank pada formulir C1 Partai Perindo bukan kali pertama terjadi. Perindo menemukan hampir setiap daerah pemilihan Sirekap KPU seolah-olah tidak menampilkan form C1 Partai Perindo. Kondisi ini dianggap dapat merugikan partai karena dapat menggiring asumsi masyarakat terkait perolehan suara Partai Perindo. Kejanggalan-kejanggalan dalam aplikasi Sirekap ini telah diakui oleh KPU. Akibat palsukan identitas saat mendaftar sebagai caleg, seorang guru menjadi tersangka. Tersangka diketahui berstatus aparatur sipil negara. Seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditetapkan tersangka setelah diketahui memalsukan identitasnya saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Caleg yang menjadi tersangka diketahui ternyata seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Tanah Toraja. Tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 520 tentang dokumen palsu menjadi caleg. Saat mendaftar, tersangka mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN untuk mengubah status di KTP dari ASN menjadi pensiunan. Yang diperlihatkan ke kami termasuk dalam SK yang dimasukkan sebagai pendaftaran calon yang tidak terpenuhi. Itu salah satu. Dari partai apa? Dari PSI. Dan demikian, pada Mei 2023 itu Musa masih aktif dan berstatus PNS, yang mana di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Tanah Toraja. Akibat perbuatannya, pelaku pemalsuan identitas telah dijatuhi hukuman vonis 1 tahun 2 bulan penjara. Tersangka juga didenda 50 juta dan kini menjalani hukuman di Rutan Kelas 2B Makale, Tanah Toraja.
Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita saatnya simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami telah berhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang mengarah ke gedung DPR, tempat berjalannya aksi unjuk rasa. Selamat sore Bribda Jessica, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Bremana dan selamat sore pemirsa. Saya Bribda Jessica Rendan kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, bertepatan dengan tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa di depan kantor DPR MPR, saat ini juga berdampak terhadap kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang, baik yang akan menuju ke arah Selipi. Dan dapat kita bersama situasi arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke Selipi cukup ramai, di mana juga telah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas juga jelang jam pulang perkantoran. Keramaian pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan perlambatan percepatan juga terjadi menuju ke arah Selipi. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara untuk dapat tetap mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan dari arah sebaliknya yaitu jalur arteri arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang masih tampak dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jamnya. Namun peningkatan kendaraan akan terus terjadi hingga malam hari nanti, khususnya ruas jalan yang berdekatan dengan area perkantoran juga area pertokoan. Dan untuk jalur tol arah Cawang menuju ke Semanggi dan sebaliknya juga saat ini sedang terjadi perlambatan percepatan dengan kondisi arus lalu lintas yang mengalir cenderung ke padat, di mana juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan banyak terdapat truk pengangkut barang pada jalur tol. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang pintu masuk gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar dapat mengecek kembali saldo e-tol Anda dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol yang dapat menyebabkan kemacetan yang panjang. Dan kami mengimbau untuk para pengendara agar saat melewati tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali bila Anda dalam keadaan darurat. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati melintasi kawasan Semanggi khususnya di jalur arteri agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda juga menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan sore hari ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas dikarenakan kawasan ini cukup ramai. Untuk itu kami mohon agar dapat mentaati petugas kami serta mentaati peraturan lalu lintas serta marka jalan yang ada pada kawasan ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke Bremana di studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Anda kembali di Sindo Sore pemirsa. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem terkait ambang batas parlemen 4%. MK meminta segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem menyatakan ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan terbuangnya suara rakyat atau tidaknya suara pemilih yang dapat menjadi kursi di DPR RI. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024
dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menyebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% tetap konstitusional dan berlaku untuk pemilu 2024. Sementara itu ambang batas 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Dan untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati, Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda, dan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakasih. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, sebelumnya selamat Bu Khoirunisa ya. Ini gugatan ke MK dikabulkan sebagian dan walaupun memang hanya nanti berlakunya di tahun 2029. Bagaimana Perludem menyikapinya, Bu? Ya, kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ini karena memang selama ini kan kita dalam menentukan angka ambang batas ini tidak pernah ada rasionalisasinya. Semangatnya selalu ingin menaikkan angka ambang batas, tapi kenaikannya berapa persen itu tidak pernah ada rasionalisasinya. Misalnya dari 3,5% ke 4%, kenapa naiknya 0,5% itu angka dari mana gitu ya? Kan kita nggak bisa juga angka ini turun dari langit. Nah, jadi sebetulnya dorongan kami dalam permohonan ini adalah bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena PT itu sendiri sebetulnya hal yang lumrah saja dalam sistem pemilu proporsional, tapi yang kami angkat adalah dalam menentukan ini harus ada basis ilmiahnya. Karena kan tadi semangatnya selalu ingin menaikkan, semangatnya argumentasinya selalu mengatakan, oh kita ingin menyederhanakan partai politik di parlemen. Tapi selama ini ternyata setelah kita menerapkan angka ambang batas parlemen ini, ternyata jumlah partai politik di parlemennya pun juga tidak sederhana juga gitu ya. Yang terjadi adalah suara terbuangnya semakin banyak yang justru mengakibatkan hasil pemilu kita nggak proporsional. Padahal hasil pemilu kita kan sistem pemilunya sistem pemilu proporsional. 2019 yang lalu suara terbuang ya karena parliamentary threshold ini ada sekitar 13 juta suara yang terbuang. Ini kan banyak sekali gitu ya. Nah jadi sebetulnya semangatnya di situ Mas. Nah terlepas MK kemudian putusannya dalam putusannya ini akan diterapkannya nanti di 2029 pada prinsipnya upaya penataan ini bisa diterima dan inilah nanti yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika melakukan revisi undang-undang pemilu. Oke. Dan ini kan tentu saja akan mempengaruhi ke partai-partai politik yang akan berkontestasi nanti, termasuk Partai Perindo. Pak Yusuf, ini bagaimana tanggapan Anda bahwa putusan MK yang sebenarnya menguntungkan bagi para partai politik yang saat ini belum masuk ke parlemen, namun baru berlakunya di pemilu di tahun 2029, Pak? Pak Yusuf, mohon maaf audionya dibuka terlebih dahulu, Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu teman-teman Perludem ya. Saya baca kajian mereka soal gugatan ini luar biasa menurut saya ya. Semestinya memang yang mendesain undang-undang pemilu itu teman-teman Perludem ini karena mereka konsen dan pakar di bidang kepemiluan. Nah, MK juga saya apresiasi tentunya ya, karena sebelumnya kan sudah banyak gugatan soal ini, tapi MK selalu menganggap bahwa itu adalah open legal policy, dan kali ini mereka mengabulkan, walaupun dalam diksi MK kan apalagi konstitusional bersyarat di 2029 dan 2024 tetap konstitusional. Nah, yang saya sayangkan adalah sebenarnya kan saya tahu persis teman-teman Perludem menggugat ini jauh sebelumnya, setahun sebelumnya. Artinya apa? Teman-teman Perludem ingin agar ambang batas yang tidak rasional yang angkanya entah turun dari mana tadi itu coba dikaji ulang agar kemudian di pemilu 2024 ada satu proses penerapan ambang batas yang lebih ilmiah, yang lebih akademis, yang itu tidak menghilangkan asas proporsionalitas tadi itu.
karena ternyata menurut data pemilu 2019 saja ya ada 13 juta lebih suara sah masyarakat yang tidak terrepresentasikan dalam kursi di parlemen atau terbuang percuma. Nah, yang kita sayangkan adalah saya nggak tahu apa pertimbangan MK atau apa agenda MK ini. Kok kemudian dia putus setelah selesai pencoblosan, kan mestinya dia putus sebelum pencoblosan, ya agar kemudian ini bisa diterapkan juga pada pemilu 2024. Karena kalau nanti 2029 itu sama dengan MK membiarkan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang tidak proporsional, banyak lagi suara rakyat yang terbuang hangus, dan itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Saya kira begitu, Mas. Ini menarik, Prof. Juanda. Ini kan kita lihat bahwa mungkin Perludem sudah mengajukan dari setahun yang lalu atau beberapa waktu yang agak jauh sebelumnya, sebelum pemilu kali ini, tapi kemudian baru berlaku diketok. Tadi kata Pak Yusuf ketika setelah pencoblosan. Kemudian Anda melihat seperti apa ini? Apakah ada sesuatu di balik ini? Karena sebelumnya untuk keputusan batas umur capres-cawapres saja bisa langsung berlaku di tahun itu juga. Tapi kemudian kenapa untuk parliamentary threshold ini bisa diputuskannya untuk nanti di tahun 2029? Ya, saya kira memang putusan apapun itu kan hak dari hakim ya, termasuk hakim konstitusi. Tetapi kita, walaupun hakim, seharusnya ya hakim itu bersandarkan pada logika hukum yang objektif dan no diskriminatif. Artinya, sebagaimana ditanya tadi, kenapa soal putusan MK bisa berlaku cepat dan segera? Kenapa yang ini lakunya hanya untuk 2029? Dan saya kira saya agak sedikit berbeda pandangan dan saya mengkritik putusan ini. Seharusnya di satu sisi memang MK sudah cukup bagus mengapresiasi dari kawan-kawan Perludem ya, dan oleh karena itu kita mengucapkan selamat, dan dari ini banyak yang positifnya. Nah, tetapi kenapa ini tidak diberlakukan untuk 2024? Menurut saya sebenarnya tidak ada kata terlambat. Sebab begini, putusan KPU itu secara nasional kan belum. Itu kan nanti tanggal 20 Maret. Dan saya kira kalau memang MK secara bulat, secara utuh dan paripurna untuk melihat bahwa sebuah problematik konstitusional berdasarkan kedaulatan rakyat, saya pikir bahwa MK memutuskan untuk berlaku untuk 2024 juga. Kan belum melewati batas waktu. Karena kenapa? Kita belum tahu siapa mendapat persentasenya berapa dari beberapa partai itu. Sehingga saya kira di sini agak setengah hati ya putusan ini, walaupun memang kita mengapresiasi. Nah, oleh karena itu saya kira benar, saya terlepas dari apapun, tapi artinya dasar pertimbangan MK itu dalam kerangka untuk mewujudkan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum dan keadilan. Tapi di sisi lain, kenapa tidak diterapkan prinsip itu, argumentasi itu pada 2024? Akhirnya apa? Terbuang berapa juta juga, dan berapa suara yang hilang, tetap hilang di 2024. Nah, ini saya khususnya menyayangkan putusan yang setengah hati seperti ini. Iya, Bu Hoirunisa, terkait dengan tadi Prof. Juanda bilang bahwa seharusnya bisa saja ya kalau misalnya keputusan ini bisa diberlakukan langsung juga di tahun 2024. Seperti apa Bu Hoirunisa menanggapinya, Bu? Iya, ya memang tadi ya Mahkamah Konstitusi kan terkadang kita juga tidak bisa memprediksi ya. Misalnya dalam sebuah proses pengujian undang-undang, misalnya dari sisi timelinenya ya, walaupun kami sudah mengajukannya sejak tahun lalu, tapi kemudian putusannya baru di bulan ini gitu kan. Kadang kalau dalam pengujian undang-undang kan berbeda dengan perselisihan hasil ya, yang timelinenya tuh jelas. Misalnya kalau PHPU Pilpres tuh 14 hari kerja. Nah, kalau PUU kan tidak ada timelinenya seperti itu. Jadi memang tidak bisa diprediksi kapan ini diputuskan, dan ketika diputuskan kapan ini akan berlakunya, apakah berlaku untuk pemilu kali ini ataukah pemilu yang akan datang. Itu memang kembali lagi pada kebijaksanaan hakimnya sendiri gitu ya. Misalnya saat kemarin beberapa waktu yang lalu MK memutuskan soal pemilu serentak pun juga diputuskannya di tahun 2013, tapi tidak diimplementasikan di pemilu 2014, baru di pemilu 2019. Nah, memang hal-hal yang seperti ya, Mbak.
Iya, betul. Iya, betul, kebijaksanaan. Jadi bijak nggak ya? Ya. Kebijaksanaan hakim atau yang kepentingan tertentu nih Pak, kira-kira? Kepentingan tertentu atau kebijakan atau apa nih Pak? Apa dibalik ini semua sebenarnya Pak Juanda? Oh ya, saya ya menyambung tadi ya Mbak Harinisa mengatakan kebijaksanaan hakim. Saya kira saya tidak sependapat. Walaupun itu faktanya begitu, kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan itulah yang subjektif. Jadi harusnya tidak berasal kebijaksanaan. Harusnya hakim itu bijak dan berlaku adil, tidak diskriminatif, tidak kesannya begitu ya. Nah, oleh karena itu kelihatan sekali bahwa ini seolah-olah ya kontradiktif lah. Satu sisi mengatakan ini adalah untuk bagaimana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya ini kan sangat urgen sebenarnya, penting sekali. Apa bedanya dengan soal putusan 90 misalnya. Nah, jadi sama kalau ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, kalau yang 90 kan menyangkut persoalan individu tapi soal pencalonan ya. Nah, ini yang saya lihat, saya kritisi walaupun itu hak dari hakim konstitusi, tetapi saya melihat disitulah ada sedikit tidak bulat ya, agak sedikit lonjong ini putusan ini. Kalau memang bulat, harusnya ya biar Mbak Harinisa dari Polda ini bahagia bulat, maka harusnya diperlakukan 2024 gitu loh, bukan 2029. Apa bedanya? Kenapa? Kecuali ya kalau keputusan KPU tentang soal hasil pemilu 2004 sudah dinyatakan selesai atau diputuskan, ini kan belum. Ini yang saya lihat itu tadi kurang pas ya. Kalau mau memang bijak tadi, tapi karena kebijakan tadi ya saya juga melihat ini saya kira bukan soal bijak atau tidak, tapi kurang menggunakan nalar objektivitasnya dan menganggap ini tidak begitu penting atau dibanding yang putusan MK. Pak Yusuf setuju Pak dengan pernyataan Pak Juanda? Iya, mestinya kan putusan hakim MK ini kan namanya putusan hukum ya harus hitam putih ya. Saya melihat sepertinya hakim-hakim MK ini pertimbangannya jadi politis, ingin memuaskan semua pihak. Jadi partai seperti kita Perindo yang baru lainnya diprank bahwa ada harapan di 2029, tapi juga tidak mau menyinggung kekuasaan atau oligarki partai-partai lama yang sekarang bercokol yang sudah menikmati ambang batas 4% itu. Nah, padahal mestinya kan MK itu ya tadi itu saya bilang harus hitam putih, kalau salah dia bilang salah karena memang menurut saya tidak ada pertimbangan lain. Angka 4% itu selain adalah partai-partai besar yang ada di parlemen itu ingin tetap mempertahankan dominasinya agar tidak digeser oleh adanya partai-partai baru yang lebih punya prospek karena gagasan, karena figur yang lebih menjanjikan. Mereka takut akan itu. Nah, makanya kemudian seharusnya ya ini sebenarnya putusan MK yang terbaru ini walaupun menguntungkan tentunya bagi masa depan pemilu kita, masa depan demokrasi kita, tapi untuk 2024 ini sangat merugikan Perindo, sangat merugikan partai-partai lain termasuk PSI misalnya yang hampir lolos parliamentary threshold itu, yang juga menempatkan kader-kadernya, beberapa kader menjadi anggota parlemen mestinya. Dan kalau itu tidak berlaku berarti akan hangus lagi kader kita, misalnya Tuan Guru Bajang yang suaranya ratusan ribu di NTB sana, itu harus gigit jari, tidak bisa dilantik dan orang NTB tidak terrepresentasikan perwakilannya di parlemen pada 2024 sampai 2029 gitu. Baik. Ya memang Pak Yusuf ya, banyak sekali mungkin caleg-caleg yang berkualitas yang mempunyai suara banyak akhirnya harus terhenti langkahnya karena parliamentary threshold yang terlalu tinggi. Bu Hoirunisa, kalau Anda melihat ini kan memang semangatnya adalah untuk meraup suara rakyat ataupun menjaga suara rakyat agar tidak terbuang seperti itu. Tapi ketika parliamentary threshold ini misalnya Anda minta untuk diturunkan angkanya, apakah tidak nanti akan semakin membuat banyak fraksi di DPR dan semakin gemuk dan juga tidak sederhana? Ya, nah sebetulnya kan kalau kekhawatirannya adalah nanti akan terlalu banyak partai yang ada di DPR gitu ya.
Nah, banyak partai kan sebetulnya juga tidak apa-apa misalnya, tapi kita bisa ada opsi untuk membentuk satu fraksi itu terdiri dari kumpulan-kumpulan partai. Jadi thresholdnya threshold fraksi. Jadi walaupun misalnya nanti partainya ada 10, tapi kemudian kita buat threshold fraksinya. Oh misalnya nanti kemudian partai-partai itu akan berkumpul, jadi fraksinya hanya ada 5. Itu kan juga akan membuat efektivitas di parlemennya jadi lebih baik gitu. Jadi bukan berarti kemudian misalnya nanti partainya banyak, kalau seperti sekarang kan masing-masing partai ya masing-masing fraksi gitu ya, satu partai satu fraksi. Nah kita bisa juga membuat threshold fraksi tadi Mas, supaya tadi ya berkumpul misalnya yang satu ideologi gitu ya, yang mirip-mirip ideologinya bisa berkumpul dalam satu fraksi, sehingga pengambilan keputusannya pun juga nggak berembuknya ya di dalam internal fraksi itu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu opsinya. Dan kekhawatiran misalnya nanti akan khawatir partainya banyak, tapi kalau itu cerminan dari pilihan publik kan harusnya itu bisa diakomodasi gitu. Jadi ya tadi sekarang nih trennya suara, jadi kalau kita bicara soal invalid votes ya, kita bisa bagi dua. Ada yang suara terbuang karena tadi mereka memilih partai-partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Kemudian ada juga invalid votes atau suara terbuang yang salah nyoblosnya tuh, misalnya dia nggak pas nyoblosnya di kotaknya, itu angkanya juga tinggi. Jadi kalau 2019 yang lalu, yang karena suara terbuang karena PT itu 13 juta, yang terbuang karena salah nyoblos gitu ya, misalnya dia nggak pas nyoblosnya itu 17 juta. Itu sendiri udah 30 jutaan suara hilang gitu ya. Nah kan kita nggak kepengen orang sudah datang ke TPS, tapi nggak terrepresentasikan. Nah terkait nanti banyaknya partai yang ada di parlemen itu bisa kita opsinya tadi dengan membentuk threshold fraksinya supaya pemerintahannya juga bisa lebih efektif gitu. Oke, baik. Ini saya terakhir mau tanya ke 3 narasumber kita terkait dengan seharusnya berapa idealnya angka parliamentary threshold. Kita ke Bu Hoirunisa dulu. Sebenarnya harusnya berapa Bu parliamentary threshold yang ideal menurut Anda? Ya, kalau ini kan memang kita akan sangat bergantung pada misalnya berapa banyak jumlah kursi, berapa banyak daerah pemilihannya. Kalau kita pakai angka yang terakhir dalam artian pemilu 2019 ya, dapilnya kan ada 80. Itu kalau dihitung angkanya di 1%. Nah, tapi 2029 nanti kan kita belum tahu jumlah dapilnya ada berapa. Kalau misalnya jumlah dapilnya sama, ya angkanya bisa sama. Tapi kalau jumlah dapilnya bertambah, angkanya bisa bertambah lagi. Tapi memang tidak akan setinggi misalnya sampai 5% atau 6% ya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau pertanyaannya sekarang nanti berapa nih untuk 2029, ya akan sangat bergantung dari jumlah daerah pemilihannya dan juga jumlah kursinya. Kayak sekarang kan jumlah kursinya jadi bertambah 580. Nanti kalau bertambah lagi itu juga akan mempengaruhi angka besaran PT-nya Mas. Oke. Untuk sementara ini 1% ya Bu ya, tapi tergantung nanti seperti apa ke depannya. Kemudian kalau Pak Yusuf penilaiannya seperti apa Pak? Seharusnya idealnya untuk parliamentary threshold di tahun 2029 berapa Pak? Ya, mengingat kemajemukan negara kita segi agama, ras, golongan, etnis, mestinya parliamentary threshold itu 0 saja, tidak usah dipakai. Yang dipakai saya setuju tadi adalah fraksi threshold. Jadi threshold fraksinya dinaikkan, misalnya syarat untuk membentuk satu fraksi itu adalah 100 anggota parlemen. Nah itu bisa sangat efektif pengambilan keputusan, bisa jadi nanti di fraksi pada pemilu 2024 ini kalau diterapkan itu bisa jadi hanya tinggal 3 atau 4 fraksi, dan itu sangat efektif dalam konsolidasi politik kita. Dan bukan partainya yang dibatasi, karena menurut saya di tengah Indonesia yang memang macam begini harus ada representasi masyarakat tertentu dalam partai-partai yang direpresentasikan oleh partai-partai politik tertentu, dan itu penting untuk menjaga agar kemudian persatuan ini justru terus terjaga ya. Karena dikhawatirkan kalau kelompok-kelompok masyarakat kita yang macam begini tidak punya afiliasi politik atau representasi politik tertentu, tidak terwakilkan, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu menurut saya. Baik, terakhir saya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, jadi bagaimana nih Prof? Dihapus 0 atau ada tapi 1%? Enggak, saya kira begini ya. Kita harus jernih juga melihat bahwa parliamentary threshold ini kan penting untuk diatur, bukan dihapus. Kalau dihapus, saya kira tidak tepat juga. Makanya ya saya melihat ya jangan terlalu tinggi, tapi jangan terlalu tidak sama sekali. Maka saya sependapat, walaupun perhitungan dari atau pertimbangan dari Mbak Hoirunisa tadi, saya pikir betul, tetapi saya
memperkirakan atau mengusulkan ya antara 1 sampai 2 lah. 1 sampai 2. Itu lebih proporsional karena melihat dari jumlah penduduk kita, jumlah kursi yang ada misalnya. Kalau misalnya satu misalnya kalau itu 580 berarti kalau ketika orang dapat 6 kursi ya atau 6 kursi lah, itu kan layak juga. Soal misalnya banyak fraksi-fraksi, benar di daerah-daerah kan ada gabungan fraksi. Nah, kenapa tidak juga kita lakukan atau kita tiru sebagaimana yang sudah ada di DPRD daerah. Kan banyak sekali. Kadang-kadang ada 1 itu di provinsi mana, misalnya di daerah mana 1, ada 2, ada 3. Nah, terus bergabung menjadi satu fraksi misalnya. Saya kira tidak ada masalah kalau soal itu. Yang penting bagaimana intinya, substansi, esensi daripada pengaturan parliamentary threshold ini adalah supaya suara-suara rakyat yang susah-susah dan mungkin dia secara objektif memilih partai atau calon tertentu itu tidak terbuang. Itu intinya. Nah, untuk tidak terbuang maka diaturlah antara 1 sampai 2% lah. Saya kira demikian. Baik, putusan MK sudah diketok, kemudian kita tinggal menunggu nanti seperti apa pembuat undang-undangnya meracik parliamentary threshold yang paling tepat, yang proporsional tentunya agar suara rakyat tidak terbuang. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Juanda, dan juga Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakasing telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, salam sehat. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu terus bergulir, bahkan usai KPU sendiri mengakui bahwa aplikasi Sirekap kusut dan semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan.
LRT Jabodebek akan menambah 44 perjalanan pada hari kerja mulai hari ini, 1 Maret 2024. Jumlah perjalanan LRT Jabodebek setiap hari kerja menjadi 308 perjalanan per hari, meningkat 16% jika dibandingkan periode sebelumnya. LRT Jabodebek bakal menambah 44 perjalanan pada hari kerja mulai 1 Maret 2024. Dalam keterangan resmi Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Mahendro Trangbawono mengatakan jumlah perjalanan LRT Jabodebek setiap hari kerja menjadi 308 perjalanan per hari. Jumlah perjalanan harian LRT Jabodebek itu meningkat 16% jika dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Mahendro, peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek telah terlihat sejak Desember 2023, terutama pada hari kerja atau weekday. Adapun catatan KAI menunjukkan jumlah pengguna LRT Jabodebek pada Desember 2023 mencapai 1.029.686 penumpang. Sementara itu jumlah pengguna pada Januari 2024 tercatat naik menjadi 1.200.399 penumpang dan 1.202.087 penumpang pada Februari 2024. Penambahan jumlah perjalanan LRT Jabodebek juga dilakukan pada akhir pekan atau weekend. Nantinya jumlah perjalanan LRT Jabodebek di akhir pekan bakal menjadi 260 perjalanan dari sebelumnya hanya 240 perjalanan. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Persero telah menjual sebanyak 643.968 atau okupansi 38% dari total tiket yang disediakan, yaitu sebanyak 1,7 juta tiket. Adapun tiket KA favorit untuk masa angkutan lebaran yaitu KA Airlangga relasi Pasar Senen, Surabaya, Pasar Turi. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero mengeluarkan data terbaru mengenai penjualan tiket kereta api masa angkutan Lebaran 2024. Per Kamis 29 Februari 2024, KAI telah menjual sebanyak 643.968 atau okupansi 38% dari total tiket yang disediakan sebanyak 1.692.680 tiket. Dalam keterangan resmi, VP Public Relation KAI Joni Martinus menyatakan penjualan ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun tiket KA favorit untuk masa angkutan Lebaran yaitu KA Airlangga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, KA Bengawan relasi Pasar Senen Purwasari, KA Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar, KA Sri Tanjung relasi Lempayungan Ketapang, KA Serayu relasi Pasar Senen Purwokerto. KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh. Fitur sistem antrean atau waiting room adalah sistem antrean online yang diterapkan oleh KAI pada aplikasi Akses by KAI dan website booking.kai.id. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki musim hujan, kasus demam berdarah di Jawa Barat meningkat hingga lebih dari 5.500 pasien pada periode Januari-Februari 2024. Dari ribuan kasus itu, 41 orang meninggal dunia. Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kemenparekraf menyerap aspirasi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Mereka didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Lebih dari 20 komunitas lintas sektor di Gorontalo bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan netas, yaitu nemuin komunitas di Rumah Marle, Kota Gorontalo. Anggota komunitas yang didominasi oleh para milenial ini menyampaikan harapan mereka agar infrastruktur di destinasi wisata ditingkatkan dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Kita ingin mendengar langsung dari komunitas dan ada lebih dari 20 perwakilan komunitas dari lintas sektor, anak-anak muda, Gen Z, dan milenial, mulai dari peningkatan destinasi, juga bagaimana infrastruktur dibangun sehingga destinasi terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Dalam kunjungan ke Gorontalo, Sandiaga juga meluncurkan Karisma Event Nusantara dan Calendar of Event Gorontalo 2024 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Sandi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Gorontalo untuk bergerak cepat bersama dan garap semua potensi agar ekonomi bertumbuh dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Anda pasti akan mencari lokasi berbuka bersama yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu masakan lengkap, bukan? Nah, di Sleman, Yogyakarta, Next Hotel Yogyakarta hadir menyajikan masakan Nusantara dan Western dengan konsep unik, yaitu berbuka sambil beramal. Ramadan semakin dekat. Memilih lokasi berbuka yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu lengkap, Next Hotel Yogyakarta di kawasan Sleman bisa menjadi pilihan. Menyajikan menu masakan Nusantara hingga Western, mulai dari tengkleng kambing, seafood saus padang, grill sosis skewer, hingga roasted chicken yang begitu lezat dan menggugah selera. Grand launching menu berbuka puasa kali ini menawarkan konsep yang cukup unik, mengusung konsep Bang Jamal alias buka bareng jajan sambil beramal, di mana 10% dari keuntungan akan langsung disumbangkan. Favoritnya aku lebih ke tengkleng kambingnya. Rasanya enak banget, terus bumbunya tuh nggak pelit ya. Soalnya biasanya kan kadang ada yang kuahnya tuh kurang kental, tapi Next Hotel tuh bikinnya tuh benar-benar kental banget. Terus bumbunya nggak pelit, rempah-rempahnya kerasa banget. Untuk yang tradisionalnya, favoritnya di tengkleng. Tengkleng luar biasa. Terus sup ayamnya juga Klaten enak sekali. Untuk di sini ada tadi untuk Westernnya carbonaranya juga enak. Jika Anda melakukan reservasi sebelum tanggal 8 Maret 2024, akan diberikan harga spesial Rp98.000 saja dari harga normal Rp120.000 per pax. Bisa langsung datang, terus kemudian bisa juga pesan melalui WhatsApp dulu untuk booking, misalnya perlu berapa meja untuk 10 orang, 20 orang, bisa pesan melalui WhatsApp dulu. Bagaimana Anda tertarik menikmati suasana Jogja saat berbuka puasa nanti sembari beramal? Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.